Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, ketemu lagi sama aku Juni Astuti. Ini aku lagi mau ambil kelapa ya teman-teman, buat makanan khas Kampar ya. Jadi ini aku sama Pak Su sama ayah juga mau ambil kelapanya dulu, karena makannya itu menggunakan kelapa. Ini Abang Habib juga ikut di sini. Ini dia keadaan di belakang rumah. Kita mau ambil kelapa. Ini Pak Su mau ambil kelapa ya teman-teman. Tapi ada yang sedikit berbeda. Ini Pak Su mau ambil kelapa tapi manjat dulu. Soalnya galanya itu pendek, jadi nggak sampai ke batang kelapanya. Jadi ini Pak Su manjat dulu di batang karet untuk bisa ngambil kelapa ya teman-teman ya. Tuh, jangan kaget kalau lihat Pak Su manjat-manjat kayak gini ya teman-teman. Tuh, Pak Su lagi manjat. Ini Pak Su udah selesai ambil kelapanya. Pak Su mau turun ya teman-teman. Alhamdulillah, ini dia kelapanya udah berjatuhan. Mana lagi? Jauh sana. Teman-teman, ini lagi proses pemarutan kelapanya. Nih, lagi parut kelapa. Semangat ibunya. Ayo, ini dia ya kelapanya ya teman-teman, sebanyak ini. Ini kita mau bikin kelamai khas Kampar. Oke teman-teman, ini aku lagi mau cari kayu, ambil kayu bakarnya dulu ya teman-teman. Ini dia. Kita ambil kayu bakar di perkarangan rumah aja teman, manfaatkan yang ada di perkarangan rumah. Oke, ini kita lagi ambil kayu ya teman-teman. Nih kayunya untuk kita jadikan kayu bakar. Oke, ini dia kita mulai susun kayu bakarnya. Tadi itu kita nggak punya angkong, jadi kita letakkan di sepeda motor kayak gini aja. Perjuangannya sungguh luar biasa ya, membuat makanan khas Kampar ini teman-teman. Oke teman-teman, ini Pak Su lagi mau ambil kayu yang nantinya kayu ini akan dijadikan sebagai tungku untuk masak teman-teman. Jadi ini masih tradisional banget ya teman-teman ya. Zaman dulu tuh kalau mau masak-masak dalam wadah yang besar gitu, kualinya besar dan harus diaduk dengan kekuatan. Tuh tungkunya dibuat dari kayu kayak gini teman-teman, supaya nanti kualinya itu enggak terbalik kalau pakai tungku besi. Jadi kalau pakai ini tuh aman. Jadi ini kita mau coba kembali ke zaman nenek-nenek dulu yang kalau masak tuh pakai tungku kayak gini. Ini dia kayunya udah dicari sama Pak Su. Begini penampakan kayu-kayunya yang mau dijadiin tungku sama Pak Su ya teman-teman. Ini tuh tadi kita ambil kayunya di hutan belakang rumah ya teman-teman. Beginilah penampakannya. Nih baru ini dia kayunya yang ditebang sama Pak Su. Hutan belakang rumah aku. Ini Pak Su lagi runcingin bagian bawah kayunya. Tujuannya itu untuk supaya mudah ditancapin ke tanah ya teman-teman. Jadi nanti ini kayunya itu bakal ditanam gitu, ditancapin ke tanah untuk jadi tungkunya. Ini dia lagi proses pembuatan tungkunya teman-teman. Jadi ditancapin ke tanah gitu ya teman-teman ya. Namanya kayu apa Pak Su? Kondung. Nah, ini namanya kata Pak Su kayu ondong teman-teman. Kondung yang Oh maaf. Oke maaf teman-teman, ternyata bukan ondong tapi kondong teman-teman. Aku salah, ternyata kondong ya teman-teman. Ini nama kayunya kondong, bukan juga kandung. Jadi ini dia kayunya teman-teman. Nih kayunya keras dan kokoh gitu, dan katanya sih nggak dimakan api. Kita coba nanti ya teman-teman ya. Tara, ini dia teman-teman tungkunya, tungku tradisionalnya udah jadi.
Nih, teman-teman percaya nggak kalau kayu ini tuh nggak dimakan sama api, teman-teman? Ini dia lagi, semuanya itu serba tradisional ya teman-teman ya. Ini namanya kita lagi bersihin kuali besinya. Tuh caranya kayak gini, cara ngilangin karat-karat yang ada di kuali besi itu teman-teman. Jadi pakai anak cobek kayak gini, digosok-gosok, tapi jangan ditokok ya teman-teman. Kalau ditokok nanti kualinya pecah. Jadi cukup digesek-gesek gitu aja supaya karat-karatnya itu keluar. Ini dia, kita udah proses mencairkan gula merah ya teman-teman ya. Ini kita cairkan gula merahnya terlebih dahulu. Sekarang kita mau saring tadi air gula yang udah kita cairkan. Ini dia air gulanya, ini gula merah ya teman-teman. Nih, gula merahnya kita saring kayak gini karena biasanya kan kalau gula merah itu banyak sampah-sampahnya gitu ya teman-teman ya. Jadi ini kita saring dan ini dicoba sama mertua aku. Jadi ternyata katanya masih agak panas sedikit, cuman nggak terlalu panas ya. Karena udah dari tadi kita masaknya. Jadi ini teman-teman, kita lagi buat kelamainya itu sebanyak 3 kilo. Jadi ini 3 kilo tepung ketan. 3 kilo tepung ketan itu kita pakai tadi gula merahnya itu 4 kilo gula merah dan 2 kilo gula putih, gula pasir ya teman-teman ya. Ini dia teman-teman, jadi ini tuh tadi yang tepung ketannya kita campur sama gula merah. Tuh ini udah diaduk, aduk, diaduk-aduk terus sampai kayak gini ya teman-teman, sampai tercampur rata kayak gini. Tuh udah tercampur dan pastikan teman-teman kalau tepungnya itu tidak ada yang bergelindir. Jadi sampai betul-betul tercampur rata. Ini kita lagi peras santannya teman-teman ya. Santannya diperas kayak gini nih, kelapa parutnya tadi udah diparut, lalu kita peras santannya. Itu dia santannya. Oke teman-teman, ini kita udah panaskan kualinya. Sekarang waktunya kita masukin santannya. Nih, kita masukin santan ke dalam kuali kayak gini ya teman-teman. Tambah kayu nak Ron. Tambah kayu. Saya godang kita kopi. Oke, jangan lupa ya teman-teman, ini harus terus dikacau supaya santannya itu tidak pecah. Jadi dikacau, diaduk-aduk terus kayak gini ya teman-teman ya. Oke, aduk lo dan itu kopi kan air pada putra. Ini kita masukin santan yang keduanya. Diaduk nanti santannya ini sampai mengental dan keluar minyak ya teman-teman ya. Ini diaduk terus ya teman-teman ya, diaduk-aduk terus kayak gitu sampai benar-benar menyusut. Ini dikacau-kacau terus, diaduk-aduk terus ya teman-teman, jangan sampai santannya itu pecah. Jangan sampai santannya itu berpisah dengan air dan mengumpal-ngumpal gitu. Jadi ini kita kacau terus kayak gini. Ini tuh buatnya butuh waktu berjam-jam ya teman-teman ya. Tadi kita mulai start itu, mulai masuk dalam kualinya itu jam 10:15. Nanti akan kita lihat kita selesai jam berapa ya teman-teman ya. Ini dia kelamainya. Ini buat kelamai ini juga harus pakai kuali kayak gini ya teman-teman. Ini bukan kuali yang untuk kita buat gulai atau kayak mana untuk goreng-goreng. Ini khusus kualinya untuk buat kelamai, yaitu kuali besi. Nih kuali besi khusus untuk membuat kelamai ini teman-teman. Dan kalau zaman sekarang enggak semua masyarakat Kampar ini punya kayak gini. Kalau zaman dulu tuh rata-rata setiap rumah punya, karena pasti kalau dulu-dulu itu setiap tahunnya masyarakat itu buat gini makanan khas ini. Tapi kalau sekarang karena
Ya maklumlah kita yang muda-muda ini pinginnya cepat dan pingin mudah aja, jadi kita beli aja ya teman-teman ya. Kalau lebaran gitu, kalau kita pingin ada kelamai di rumah, pasti kita beli aja, nggak mau ribet. Tapi kali ini aku spesial buatin video buat teman-teman, gimana caranya buat kelamai khas Kampar. Masuk Bang. Oke, koreksi ini kayunya juga harus dijaga ya teman-teman ya, nggak boleh sampai mati. Jadi apinya itu harus tetap bergelora. Wah, bergelora seperti kami yang sedang mengacau ini, keringatnya juga bercucuran bergelora ya teman-teman. Nih apinya tuh harus dilihat terus, jangan dibiarin sampai mati. Jadi kita bagus-bagusin kayu-kayunya supaya apinya besar. Ini yang memakan waktu ya teman-teman. Ini santan sebanyak ini harus kita kacau terus sampai santannya itu menyusut dan menjadi minyak. Baru nanti kita campurkan dengan tepung dan juga gulanya yang udah kita campur tadi. Kalau gulanya itu tergantung selera teman-teman ya teman-teman. Teman-teman bisa juga menggunakan sepenuhnya gula merah atau bisa dicampur kayak yang aku buat hari ini. Ini aku campur gula merahnya tadi itu 4 kilo. Jadi gula putihnya 2 kilo. Kalau teman-teman mau buat gula merah semua juga nggak apa-apa, enak juga. Ini tadi buatnya 3 kilo ya teman-teman. Jadi kalau kita buat 3 kilo tepung itu, gulanya itu, kalau 1 kilo tepungnya itu gulanya 2 kilo gula dan 4 kelapa. Jadi takarannya itu 1 kilo tepung, 2 kilo gula dan 4 buah kelapa besar. Jadi ini tadi aku buatnya 3 kilo, gulanya itu 6 kilo, dan kelapanya itu 12. Cuman tadi ada lebih satu, jadi aku masukin aja. Jadi ini kelapanya 13. Semakin banyak kelapanya itu semakin enak ya teman-teman. Jadi tadi ini aku pakainya kelapanya 13 buah kelapa besar. Oke, kita aduk-aduk terus ya teman-teman ya. Semoga teman-teman tidak bosan mengikuti kegiatan kami hari ini, yaitu mengaduk-ngaduk kelamai kayak gini. Golak. Oke teman-teman, ini kelihatannya kayunya itu udah mulai habis ya teman-teman. Jadi harus terus kita masukin gini apinya supaya kayunya maksud aku supaya apinya itu bagus. Ngapa nama mak? Oh. Ya itu kata mama aku, kata mertua aku teman-teman. Jadi pastikan kalau santannya itu udah menangkok copek katanya. Menangkok copek itu udah mendidihnya tuh banyak teman-teman ya, udah mendidih banyak kayak gitu, udah menyusut. Itu berarti tandanya kalau kita udah boleh masukin tepung sama gula merahnya tadi. Ala Kak Isu. Lah mulio masuknya naman Kak Isu. Iya, tunggulah. Aduh. Ngapain cek dari tadi soya? Iya, itu.
Ada situ-situ lah. Para bocil lagi main ale-ale. Ini dia para bocilnya. Nah, itu dia ya teman-teman, masukin. Tolong kamera jangan ditutup ya. Sana, sana. Tuh dimasukin ya teman-teman ke dalam santan yang mendidih tadi. Dimasukin tepung sama gula merah yang udah tercampur tadi ya teman-teman. Dah. Oke, ini dia penampakannya teman-teman. Jadi ini dia diaduk terus ya teman-teman ya, diaduk terus sampai benar-benar nanti itu kelamanya itu berminyak dan tidak lengket lagi. Ini dia penampakan kelamanya ya teman-teman, tuh. Nih, sampai segitunya ya teman-teman. Tuh teman-teman. Iya. Nih kelamanya. Ini nih kalau yang suka kelamai polang, ini udah enak ya teman-teman. Udah enak untuk dimakan nih kayak gini. Ini namanya kelamai polang. Gimana teman-teman, so sweet kan? Ngaduk. Jangan dulu. Awak tuh nggak bercito tuh, kamera deh. Oke, so sweet kan teman-teman? Ini kita lagi aduk kelamainya itu berdua sama Pak Sul. Biar kelamainya tambah enak, penuh dengan cinta gitu ya. Sampai bercucuran keringat ya teman-teman buat selama ini. Oke, ini dia kita kacau-kacau terus ya teman-teman ya sampai benar-benar itu kelamainya. Kelamai. Oh iya, ternyata ada kisahnya ya teman-teman. Kata mertua aku kisahnya kenapa namanya kelamai, karena yang ngacau itu kakak-kakak dan juga amai-amai. Jadi kalau ngacau kelamai itu kan perlu banyak orang, jadi semua ikut, kakak ikut, amai ikut, mama ikut, semua ikut kayak gini teman. Jadi nggak bisa cuma 2 orang, jadi semuanya harus turun tangan dalam ngacau karena ini beneran susah ngacaunya teman-teman ya, dan perlu tenaga ekstra, perjuangannya. Semoga nanti hasilnya itu memuaskan ya teman-teman, sesuai dengan perjuangan kita membuatnya. Aduh. Buatkan kopi ayam bebek lu ya. Ini kayaknya Ayam bebek. kolesterol juga terbakar nih kayaknya teman-teman ya. Kolesterol kalori. Dengar nggak teman-teman? Sampai segitu ya apanya nih suara sendok kita ngacaunya tuh.
bawahnya. Oke teman-teman, ini aku dan kawan-kawan udah selesai buat kelamainya. Lanjut kami mau makan siang dulu ya teman-teman. Sekian dulu video aku hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.